Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Fatahillah, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Riau tahun 2016. Nah, di sini untuk memenuhi ujian tengah semester Teknik Penyihatan, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan air di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Jadi seperti apa? Merencanakan debit penyediaan air bersih di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru oleh Angga Fatahillah. Di mana pertumbuhan penduduk Pekanbaru mencapai 2,6% pada tahun 2019, sehingga kebutuhan air bersih menjadi semakin meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan air bersih, tentunya harus menjadi perhitungan dalam perencanaan sehingga terpenuhinya kebutuhan air bagi penduduk di Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru khususnya. Nah, pada materi ini dapat diambil rumusan masalah di mana dapat menghitung kebutuhan air di sektor domestik maupun di sektor non-domestik. Kemudian yang kedua, menghitung rekapitulasi kebutuhan air berdasarkan faktor normal, FHM, dan FJP. Kemudian untuk tujuannya yang pertama itu menganalisis kebutuhan air Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Yang kedua itu menghitung rekapitulasi kebutuhan air terhadap faktor normal, FJP, dan FHM. Kemudian untuk manfaat selain menganalisis kebutuhan air dan menghitung rekapitulasi, juga memberikan gambaran terhadap kebutuhan air Kota Pekanbaru. Yang kedua yaitu menjadi referensi untuk pencegahan masalah di masa mendatang. Kemudian kita masuk ke pelaksanaannya. Dalam prosedur perhitungan kebutuhan air ada dua yang harus kita hitung. Pertama sektor domestik dan sektor non domestik. Di mana diketahui di sini jumlah penduduk berdasarkan sumber proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010 sampai 2020 untuk Kelurahan Tuah Karya mencapai 47.868 jiwa. Kemudian untuk jumlah pelajar berkisar 4.359, tempat ibadah ada 326 unit, pasar ada 2, fasilitas kesehatan ada 11, kemudian tenaga kerja industri mikro ada 26. Pertama, untuk sektor domestik kita akan menghitung kebutuhan air saluran rumah. Yang kedua ada hidran umum. Kemudian untuk sektor non domestik kita akan menghitung pendidikan, tempat ibadah, pasar, kesehatan, dan perkantoran. Nah, kemudian yang pertama kita masuk ke sektor domestik, kita akan menghitung saluran rumah, di mana untuk saluran rumah tingkat perbandingan dengan hidran umum itu 70-30 berdasarkan tabel kriteria perencanaan Dirjen Cipta Kerja Dinas PU tahun 1996, di mana berdasarkan jumlah penduduk 47.836 itu dikategorikan kota kecil sehingga didapat perbandingan 70/30. Didapatlah perhitungan pada tahun 2019 dengan jumlah penduduk 47.868 dengan tingkat pelayanannya 70%, sehingga jumlah terlayaninya dari jumlah penduduk dikalikan tingkat pelayanan didapat 33.507 jiwa. Untuk konsumsi rata-rata saluran rumah itu 70 liter jiwa per hari, sehingga kita kalikan dengan jumlah terlayani sehingga didapatlah jumlah pemakaian liter per harinya 2.345.532 liter per hari. Sehingga kita konversikan menjadi liter per detik dibagikan dengan 24 dikali 60 dikali 60 sehingga didapat kebutuhan airnya 27,14 liter per detik. Nah, kemudian untuk hidran umum itu sama, cuman tingkat pelayanan dan kesusahan rata-rata itu 30. Kemudian kita kalikan dengan jumlah penduduk, maka didapatkan jumlah terlayani yaitu 14.360 jiwa. Kemudian dikalikan dengan konsumsi rata-rata liter per jiwa per harinya yaitu 30, didapatlah jumlah pemakaian 430.812 liter per hari. Kemudian kita konversikan menjadi kebutuhan liter per detik, didapatlah 4 liter,98 liter per detik. Kemudian kita masuk ke sektor non domestik. Yang pertama itu pendidikan, di mana pada tabel kebutuhan air non domestik dari
kriteria perencanaan Dirjen Cipta Kerja Dinas PU 1996 dengan jumlah pelajar di Kelurahan Tuah Karya pada tahun 2019 itu 4.399, kemudian kita kalikan dengan konsumsi rata-rata yaitu 10 liter per jiwa per hari, didapatlah jumlah pemakaian 43.990. Sehingga kita konversikan menjadi liter per detik, didapat 0,5 liter per detik. Kemudian kita masuk ke tempat ibadah, di mana di Kelurahan Tuah Karya terdapat 326 tempat ibadah. Hingga kita kalikan konsumsi rata-rata per jiwa per harinya yaitu 3.000, sehingga didapatlah jumlah pemakaian liter per harinya yaitu 978.000. Kemudian kita konversikan menjadi liter per detik, mendapatkan 11,3 liter per detik. Kemudian untuk sektor non-domestik di bidang kesehatan ada terdapat 11 unit fasilitas kesehatan. Kemudian konsumsi rata-rata liter per jiwa per harinya itu 2.000, kita kalikan dengan jumlah unitnya, didapatkan jumlah pemakaiannya 22.000 liter per hari. Sehingga kita konversikan menjadi liter per detik, didapatkan 0,25 liter per detik. Kemudian untuk pasar, karena terdapat 2 pasar dengan jumlah penduduk 47.868, kita kalikan dengan standar kebutuhannya 0,03, didapatlah kebutuhan luas meter perseginya yaitu 14.436. Kemudian kita kalikan dengan konsumsi air rata-ratanya yaitu 12.000, diperoleh jumlah pemakaian liter per harinya yaitu 17.232.480 liter per hari. Sehingga kita konversikan menjadi liter per detik, didapat 199,45 liter per detik. Kemudian dikalikan 2 karena terdapat 2 pasar, didapatlah 398,9 liter per detik. Kemudian untuk sektor industri, karena tidak banyak terdapat industri mikro di Kelurahan Tuah Karya, maka hanya terdapat 26 tenaga kerja. Kemudian kita kalikan dengan konsumsi rata-rata yaitu 10, didapatlah jumlah pemakaian liter per harinya yaitu 240 liter per hari. Kemudian kita konversikan menjadi liter per detik yaitu diperoleh 0,003 liter per detik. Nah, kemudian kita masuk ke rekapitulasi. Ada faktor normal yaitu 1, faktor FCP ada 1,5, dan faktor FHM itu 1,75. Maka diperolehlah debit kebutuhan air di sektor non domestik dan domestik seperti sektor domestik dan domestik seperti pada tabel. Nah, demikian persentase terkait kebutuhan air Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Saya Angga Patela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.